Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 436. Jika itu orang lain, akan ada lebih sedikit orang yang akan peduli. Karena di setiap tahun, beberapa murid akan absen dari Dabi karena berbagai alasan, dan ini cukup normal. Selain itu, dikatakan bahwa itu adalah 1.000 teratas dalam pemerintahan asing yang berpartisipasi dalam tingkat elit, tetapi jumlah peserta sebenarnya bukan 1.000, hanya sekitar 800, dan itu bukan tingkat partisipasi 100%, sehingga beberapa orang tidak hadir. Namun, meskipun kata-katanya diucapkan seperti itu, tidak apa-apa jika tidak ada Tang Yi. Namun nama Tang Yi telah menyebar ke seluruh murid jenius luar, dan bahkan murid dalam yang tak terhitung jumlahnya telah mendengar. Dia tidak hanya yang pertama di antara para murid baru tahun ini, tetapi juga karakter jenius yang sendirian membunuh puluhan monster level 5 dan monster level 4 yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum memasuki gedung barat, ia pernah bergegas ke tempat kedua dalam peringkat pemerintah asing dengan kekuatannya yang kuat. Bahkan Yu Yunli, karakter seperti itu, dia tidak bisa melewati satu gerakan di tangan Tang Yi. Jika seseorang dengan prestasi dan kekuatan seperti itu tidak berpartisipasi dalam kompetisi, apalagi yang dimiliki kompetisi. Semua orang ingin tahu, siapa yang lebih kuat, Tang Yi atau para murid dalam 10 besar di peringkat pemerintah asing. Bahkan banyak murid, apakah mereka di peringkat ratusan atau dalam 10 besar, mereka ingin mengambil beberapa trik dengan Tang Yi dan melihat apakah kekuatan Tang Yi memang benar-benar kuat. Ketika mendengar bahwa Tang Yi akan berpartisipasi dalam kompetisi, dan dia akan berpartisipasi dalam kualifikasi elit, banyak orang yang sangat menantikannya, dan sangat bersemangat. Tang Yi telah menjadi fokus dari kompetisi ini. Namun, karakter seperti itu tidak muncul saat ini, dia tidak datang ke arena, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Bagaimana bisa tidak penasaran? Setelah Tang Yi tidak ada, banyak orang mulai membicarakannya. Dikatakan bahwa Tang Yi sedang mencari tempat untuk bersembunyi karena dia takut pada Chu Mingyue, yang menduduki peringkat pertama. Ada juga berita, bahwa Tang Yi pergi ke lembah Desolate dan dibunuh oleh binatang iblis, dan tidak bisa kembali sama sekali. Juga dikatakan bahwa Tang Yi memasuki istana Diangong dan terlalu ekstreme ketika mempraktikkan kekuatan spiritual, sehingga ia mendapat masalah dan menjadi kehancuran total, dan menjadi sia-sia. Singkatnya, semua orang memiliki segalanya untuk dikatakan, semua jenis spekulasi, dan beberapa orang bahkan mengutuk Tang Yi secara langsung. Ada juga yang merasa bahwa Tang Yi memiliki nama palsu, dan bahkan Dabi tidak berani ikut serta, dan membuat kehilangan muka. Area murid elit. Melihat bahwa Tang Yi tidak muncul, Le Ling, yang berada di peringkat keempat dalam peringkat pemerintah asing, mengerutkan kening, dan berkata kepada Chu Mingyue dengan ragu. Cerita bersambung di bawah ini. Kakak Chu, apa yang salah dengan Tang Yi? Seperti yang dikatakan semua orang, saya takut, dia tidak datang karena takut pada Anda. Wen Yan mengatakan bahwa Chu Mingyue belum berbicara, tetapi Siang Moyang, yang berada di peringkat kelima, mengatakan. Saya pikir juga begitu. Yi Tang ini pasti takut kepada saudara Chu, jadi dia tidak berani datang. Tempat kedua, jujur, saya tidak yakin sama sekali. Ini adalah peringkat yang ditentukan oleh Balai Pertempuran Hachinomiya. Dia tidak bertarung melawan kita. Jika dia bertarung melawan kita, belum diketahui apakah dia bisa masuk 10 besar. Dia masih ingin menduduki peringkat kedua. Apakah dia masih memiliki kekuatan ini? Haha. Mu Yuchen yang berperingkat 6 mencibir ketika mendengar kata-kata Siang Moyang, dan berkata, aku pernah melihat orang yang sombong, tetapi tidak pernah melihat yang begitu sombong sepertimu. Apakah kamu pikir kamu dapat membandingkan dengan Tang Yi? Dalam pertempuran pertama Anda, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan Tang Yi?
Di Eight Palace Deer Hall, skor Tang Yi adalah 15.659 poin, yang hanya 1 poin lebih sedikit dari Chu Mingyue. Untuk mengetahui bahwa Eight Palace Deer Hall dihitung berdasarkan kekuatan skor, dan tidak pernah membuat kesalahan, sejauh skor ini diperhatikan, dia dan Chu Mingyue benar-benar layak perang, dan tidak perlu takut sama sekali, dan Anda 13.000, juga ingin bertarung melawan orang lain. Hidup dan mati. Mendengar Mu Yuchen merendahkannya, Mo Yang mengatakan, kamu memandang rendah aku. Ada apa denganmu? Aku mengatakan yang sebenarnya, kata Mu Yuchen ringan. Bagus, Mu Yuchen. Kita akan bertemu di atas ring nanti, aku akan memberitahumu harga meremehkanku. Dan Tang Yi, hehe, kamu bilang dia punya 15.000 poin, benar, kamu bilang dia hebat ya, saya tidak yakin. Jika Anda membiarkan saya bertemu dengannya, saya akan mengalahkannya. Kata Siang Mo yang tidak puas. Oh, sampai jumpa di atas ring, kuharap kekuatanmu sebanding dengan mulutmu, dan kuharap kau benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Tang Yi. Mu Yuchen berkata dengan jijik. Mereka berdua setengah kati, dan skor mereka di Hall Deer Palace ke-8 juga sangat mirip. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih kuat daripada siapapun benar-benar sulit dikatakan. Adapun untuk mengalahkan Tang Yi, Mu Yuchen hanya dianggap sebagai lelucon bahkan, Mu Yuchen benar. Tang Yi memiliki lebih dari 15.000 poin, yang hanya berjarak 1 poin dariku. Aku mungkin tidak cocok dengan kekuatannya. Mustahil untuk takut padaku. Setelah berpikir sebentar, Chu Mingyue juga berkata. Kenapa Tang Yi tidak muncul? Tanya Mo Yang. Sesuatu mungkin tertunda, apakah kamu pikir semua orang melakukan hal seperti kamu sepanjang hari? Mu Yuchen mengambil kesempatan untuk mengejek Siang Mo Yang lagi. Siang Mo Yang jengkel oleh Mu Yuchen lagi, dan berkata. Mu Yuchen, saya katakan, jika Sifu tidak memiliki aturan, atau jika semua orang tidak dalam pandangan penuh sekarang, saya benar-benar memukul Anda sampai bibi Anda tidak bisa mengenali Anda. Oh, ini lebih merupakan kesempatan, tetapi belum diketahui siapa yang mengalahkan dan siapa yang menangis nanti. Mu Yuchen mencibir dengan jijik. Cerita bersambung di bawah ini. Tunggu, jangan temui aku terlalu cepat di pertandingan, kalau tidak kamu mungkin menangis. Siang Mo Yang mengancam dengan ganas. Namun, Mu Yuchen tidak menyangkal setelah mendengarnya, benar-benar menghina, dan sama sekali tidak terancam oleh Siang Mo Yang. Yang lain sudah terbiasa dengan pertarungan antara dua harta hidup ini, sehingga mereka tidak khawatir bahwa mereka akan bertarung di tempat. Siang Mo Yang dan Mu Yuchen tidak pernah mengatasinya. Level pertarungan ini tidak beberapa ratus dan sudah ribuan kali. Namun, tidak peduli seberapa berisik, tidak peduli seberapa keras perdebatan, keduanya tidak bertarung di tempat. Dan setelah keributan itu, mereka berdua bisa berkumpul seakan tidak ada yang terjadi. Sangat menakjubkan sehingga tidak perlu khawatir tentang hubungan mereka. Saya mendengar bahwa Tang Yi tampaknya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia meninggalkan Sifu lebih dari 10 hari yang lalu dan belum kembali. Saya pikir alasan mengapa itu tidak muncul pada saat ini harus sama dengan apa yang dikatakan Mu Yuchen. Tang Yi seharusnya itu tertunda oleh sesuatu, jadi dia terburu-buru dalam waktu untuk perbandingan. Chunan berkata tiba-tiba. Chapter 437. Apakah dia meninggalkan Sifu? Itulah masalahnya. Saya harap dia bisa kembali tepat waktu. Sejujurnya, saya tidak sabar untuk bermain dengannya, Chu Mingyue mengangguk dan berkata. Aku juga, kata Chunan singkat. Pada saat ini dia melihat ke kejauhan dan tidak tahu apa yang dia lihat. Oh. Chu Mingyue membeku, lalu menatap Chunan, tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Chu Mingyue melihat Chunan menunjukkan harapan seperti itu. Untuk saudara perempuan Chunan, Chu Mingyue tahu bahwa Chunan acuh tak acuh, biasanya tidak berusaha untuk menjadi agresif dan pendiam,
Dia tidak ingin banyak bicara, kultivasi begitu tenang, kecuali untuk kultivasi, dia jarang memperhatikan apapun, tidak sedikit perhatian diberikan kepada siapapun, apalagi mengharapkan seseorang. Pada saat ini, Chu Mingyue terkejut dengan kata-kata harapan dari mulutnya. Mungkin pesona Tang Yi, atau kekuatannya, menarik perhatian saudara perempuannya. Ini juga mungkin. Kalau tidak, mengapa saudari yang tidak peduli tentang apapun begitu penting tentang Tang Yi? Apakah Anda tahu hal sepele seperti meninggalkan Sifu? Melihat saudara dan saudari dari keluarga Chu telah menyatakan pendapat mereka, Leling juga berkata sambil tersenyum. Saya juga sangat menantikan untuk bermain dengan Tang Yi. Setelah menyaksikan dia dan Yu Yun meninggalkan perang, tangan saya sudah gatal. Aku juga ingin melawan Tang Yi, aku ingin mengalahkannya, membuktikan bahwa aku lebih kuat darinya. Siang Moyang berkata dengan percaya diri. Oh, ini kamu. Mu Yu Chen meremehkan. Kenapa? Aku tidak bisa melakukannya. Siang Moyang mengangkat pinggangnya, mendengus dengan keras. Cerita bersambung di bawah ini. Chu Mingyue tidak membenarkan mereka berdua, tetapi memandang Chunan dan berkata, karena semua orang sangat menantikan untuk melawan Tang Yi, maka tunggu, saya berharap dia bisa kembali pada waktunya. Semua orang mengangguk. Platform tinggi. Melihat bahwa Tang Yi tidak muncul, semua orang juga berbicara. Tuanmu, ada apa? Kenapa Tang Yi dari Diangong tidak datang? Sekarang banyak orang menunggu untuk melihat penampilan Tang Yi dari Digong. Tuan itu berkata kepada Murong Liu. Aku tidak tahu. Tang Yi meninggalkan Sifu sebulan yang lalu dan pergi berlatih. Aku juga menyuruhnya kembali untuk berpartisipasi dalam kompetisi tepat waktu, tetapi dia belum kembali sekarang. Dia kembali sekali lagi 10 hari yang lalu. Tetapi ketika dia kembali, dia keluar lagi, dan dia bahkan tidak melaporkannya. Saya tidak tahu kemana Tang Yi pergi sekarang, dan saya tidak tahu mengapa dia tidak kembali. Murong Liu berkata tanpa daya. Terlalu santai. Bagaimana mungkin tidak bertanggung jawab sama sekali? Sebelum Tang Yi tumbuh dewasa, biarkan Tang Yi, sang super jenius, keluar begitu saja. Bagaimana jika ada bahaya? Setidaknya mengirim seseorang untuk mengikuti. Ya, setidaknya kirim seseorang untuk diikuti. Meskipun Tang Yi adalah muridmu, ini masalahmu. Kami tidak memenuhi syarat untuk campur tangan, tetapi Tang Yi juga adalah murid Sifu, yang merupakan sumber penting Sifu. Seperti Tang Yi bakat semacam ini sangat penting bagi Sifu, jadi biarkan dia pergi dalam bahaya, bagaimana jika itu jatuh? Siapa yang akan menanggung kerugian besar? Anda membayar istana. Saya takut bahkan jika Anda membayar istana, Anda sepenuhnya tidak akan bisa menanggungnya. Mendengar jawaban Murong Liu, beberapa Master Hall tidak puas, mereka menuduh Murong Liu dan menuduh Istana Dui, mereka merasa Diao tidak cukup baik, mereka tidak cukup memperhatikan Tang Yi. Anda harus tahu bahwa Tang Yi adalah bakat tingkat iblis yang langka dalam seabad. Dia mungkin menjadi dewa dan menjadi Buddha di masa depan, dan dia bisa mencapai yang tertinggi yang tak terkalahkan. Dia berjalan berkeliling secara acak, apakah ini konyol? Orang kuat mana yang tidak memiliki banyak penjaga sebelum tumbuh dewasa? Dengan bakat Tang Yi, bagaimana dengan beberapa penguasa istana Dui Gong yang membungkuk untuk menjadi penjaga Tang Yi? Meskipun Tang Yi adalah murid Diangong, murid-murid Diangong juga akan memasuki pemerintahan dalam di masa depan. Ini sama di semua istana. Mereka semua adalah murid Sifu, dan mereka semua adalah sumber daya manusia yang penting dari Sifu. Tidak peduli di rumah mana Anda berada, Anda harus memelihara dan melindunginya. Jika Tang Yi memperkuat kekuatannya, itu berarti kekuatan Sifu diperkuat. Jadi ketika melihat Dengong memperlakukan Tang Yi seperti ini, dia bahkan tidak mengirim orang untuk melindungi bahkan ketika dia pergi berlatih. Bagaimana mungkin tuan rumah tidak menyalahkan Dengong dan yang lainnya? Selain itu, ketika Tang Yi bergabung dengan Diangong,
semua orang sangat kesal, berpikir bahwa Diangong akan menunda Tang Yi, dan itu akan menyia-nyiakan bakat Tang Yi. Sekarang ini terjadi lagi, siapa yang tidak marah? Cerita bersambung di bawah ini. Aku tidak bisa menahannya. Ketika Tang Yi pergi, aku juga mengatakan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk mengikutinya, tetapi dia menolak untuk hidup atau mati, dan dia mengatakan apapun yang akan mempengaruhi kultivasinya atau sesuatu, dan bagaimana dia dapat meningkat tanpa mengalami bahaya. Dia bersikeras pergi sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak berdaya. Bisakah saya menghentikannya? Murong Liu berkata dengan wajah pahit, sangat polos dan tidak berdaya. Mengapa Murong Liu tidak tahu dan mengerti kebenaran para penguasa istana? Mereka memperlakukan Tang Yi sebagai harta di istana. Takut kehilangannya di tangannya. Bagaimana dia tidak memperhatikannya? Tapi, Tang Yi bersikeras pergi sendiri, bersikeras tidak diikuti, bisakah mereka menghentikannya? Tak terhentikan. Dia benar-benar mengatakan itu. Karena Tang Yi bersikeras tentang ini, maka aku tidak mengatakan apa-apa. Orang tuamu, kemudian bertanya kepadanya di mana dia pergi untuk mengalami, Anda memberitahu kami, kami akan mengirim seseorang untuk membawanya kembali. Kata Master. Mendengar penjelasan Murong Liu, sikap semua penguasa aula banyak berkurang. Karena Tang Yi bersikeras meminta, maka jika kamu ingin menyalahkan, kamu tidak bisa menyalahkan istana. Bahkan jika dia memasuki rumah, Tang Yi bertanya, tidak ada yang bisa menolak. Lembah tandus, jawab Murong Liu dengan jujur. Apa? Murong Liu, kamu mengatakannya lagi, kemana Tang Yi pergi? Aku tidak tahu apakah aku punya masalah dengan telingaku, atau orang tua yang mu katakan terlalu menakjubkan, tetapi hanya mengatakan daerah 4 kata. Mata semua orang melebar dan mereka tidak bisa percaya di mana kata Murong Liu. Ya, itu adalah lembah kehancuran. Tang Yi pergi ke lembah kehancuran untuk mengalaminya, Murong Liu mengulangi. Ungkapannya sangat tidak berdaya. Gila. Dia benar-benar pergi ke lembah kehancuran. Bagaimana dia bisa pergi ke sana? Apakah dia putus asa? Di mana lembah kehancuran? Itu adalah tanah iblis paling berbahaya di wilayah barat. Bahkan para bangsawan kita sangat sulit untuk masuk. Kita harus berhati-hati. Ada yang jahat, dan ada bahaya kematian. Tang Yi akan pergi. Tempat apa yang harus Anda alami? Tang Yi telah pergi ke lembah kehancuran. Aku berkata. Bagaimana kamu bisa setuju dengan istana? Tang Yi masih muda dan bodoh, belum lagi bahaya tempat itu. Tidakkah kamu berpikir bahwa orang-orang tua di istana berkarat? Tidak tahu di mana lembah tandus itu. Chapter 438. Gila, gila, seharusnya tidak ada kompromi untuk membiarkan Tang Yi memasuki istanamu. Tidak heran Dionggong menurun. Ini bukan masalah bagi para murid, juga bukan masalah arah kultivasi, tetapi masalah beberapa dari kalian orang tua. Jika seorang bakat memasuki Dionggongmu, itu akan memberimu kenaikan. Semoga, Anda baik-baik saja, Anda bahkan tidak peduli, simpan begitu saja, Anda bisa berbicara dengan terus terang bahkan untuk hal besar seperti pergi ke lembah desolate, Tang Yi berkata untuk pergi ke lembah desolate, bukankah Anda tidak menolak? Apakah tempat semacam itu merupakan tempat pengalaman? Cerita bersambung di bawah ini. Aku benar-benar tidak mengerti Tang Yi. Mengapa aku memasuki Duigong sejak awal? Jika dia memasuki istanaku, kita akan menganggapnya sangat serius dan merencanakan dengan baik dan melatih dengan baik. Di masa depan, dia pasti akan membuatnya menonjol. Saya mengesampingkannya, terlepas dari itu. Saya akan mengirim seseorang untuk mengikuti cara meninggalkan Sifu dan pergi ke lembah kehancuran. Saya juga setuju bahwa ini hanya menunda masa depan Tang Yi. Tidak, harus dikatakan bahwa ini hanyalah hancurkan kehidupan Tang Yi. Setelah istana tahu kemana Tang Yi pergi untuk mengalami, mereka menuduh Murong Liu satu demi satu. Tentu saja, tidak hanya Murong Liu,
tetapi juga dua penguasa istana lainnya sangat dikritik oleh sekelompok raja. Namun, dalam menanggapi hal ini, beberapa penguasa istana tidak bisa berkata-kata. Meskipun Tang Yi adalah murid dari istana mereka, meskipun Tang Yi pergi untuk mengalami masalah ini, itu adalah masalah mereka dari istana, tetapi untuk tuduhan raja istana lainnya, beberapa penguasa istana-istana tidak bisa membantah sama sekali. Dan ada rasa bersalah yang mendalam pada diri sendiri. Semua orang benar, karena Tang Yi bergabung dengan Diangong, mereka belum memberi apapun. Namun, Tang Yi juga memperbaiki teknik budidaya yang sangat penting di Angong, sehingga seluruh di Angong memiliki manfaat, sehingga kekuatan semua murid telah meningkat pesat. Dalam kompetisi kualifikasi mahasiswa baru ini, murid-murid Tang Yi telah membuat prestasi besar. Dengan kata lain, Tang Yi memasuki istana, mereka tidak hanya memberi Tang Yi manfaat, tetapi mereka juga mendapat banyak manfaat dari Tang Yi. Sekarang, Tang Yi pergi ke tempat berbahaya seperti lembah kehancuran dan berada dalam bahaya yang dalam. Mereka tidak melakukan apapun. Ini benar-benar kelalaian dan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Jadi, di hadapan tuduhan semua orang, apa yang bisa dikatakan Dian Gong? Apa yang berani dikatakan? Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak sekarang, Tang Yixuan telah memilih, dan pengalaman hilang. Tidak ada gunanya untuk disalahkan lagi. Pikirkan tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Warnanya, ada tuan rumah pengadilan yang tidak tahan untuk membantu Yuan Changdao. Jangan khawatir, karena Tang Yi memasuki istana, aku akan bertanggung jawab atas istana. Sebelum itu, aku membuat rencana yang bagus. Jika Tang Yi melewati Dabi dan masih belum kembali, maka bahkan jika aku berjuang, pasti akan menemukannya kembali. Murong Liu berkata dengan tegas. Ya, saya dan Liu akan pergi bersama, kata Pan Borong juga. Dan aku. Guo Yang Yun juga menunjukkan tampang tegas. Hei, apa lagi yang bisa dilakukan nanti? Melihat tiga raja istana Dui Palace menyatakan pendapat mereka, beberapa menghela nafas. Sekarang, Tang Yi belum kembali, lalu haruskah kita membandingkan di tingkat elit? Dibandingkan. Kenapa tidak? Namun, jika saya ingat dengan benar, hanya 3 orang yang berpartisipasi dalam kualifikasi elit kali ini, dan 2 lainnya yang saya kenal, kekuatannya rata-rata, dan pemerintah asing berada di peringkat 8 atau 900. Tidak jelas bahwa jika Anda tidak mengambil Tang Yi, benar-benar tidak ada karakter yang dapat dilihat di adegan itu. Cerita bersambung di bawah ini. Kali ini perbandingan besar, meskipun Dian Gong telah mencapai hasil yang baik dalam kompetisi kualifikasi mahasiswa baru, tetapi kepala besar berada di kompetisi kualifikasi elit, dibandingkan dengan tingkat elit, tingkat mahasiswa baru lebih dari setiap keluarga, jadi prestasi di Angong bukan apa-apa. Jika Tang Yi tidak berpartisipasi dalam kompetisi tingkat elit, maka hasil di Angong kali ini masih di bawah. Murid jenius tidak yakin tentang kehidupan dan kematian mereka. Diperkirakan bahwa mereka tidak peduli jika skor mereka berada di bawah kinerja mereka. Mari kita mulai. Meskipun aku tidak memiliki banyak harapan, dan aku tidak memiliki jenius seperti Tang Yi, aku sudah kehilangan perhatian, tapi aku masih harus melanjutkan. Mari kita mulai, jangan ditunda, jangan tunggu lagi. Hal-hal Tang Yi akan ditangani sendiri oleh Deng Gong. Tuan-tuan aula semua mengatakan bahwa wajah mereka tidak terlalu baik dan ekspresi mereka sangat tidak berdaya. Oke, kalau begitu aku mengumumkan bahwa Dabi tingkat elit telah dimulai. Mendengar kata-kata orang-orang, dia belum berbicara, dan kepala istana utama yang menunggu kualifikasi elit untuk mulai mengatakan pada saat ini. Namun, ketika Kueng Xinyuan hendak mengumumkan dimulainya kualifikasi elit, beberapa tokoh mendatangi lapangan 5 elemen Qiangong dan terbang ke platform. Ada total 3 orang di sini, masing-masing berusia sekitar 4 atau 50 tahun, semuanya memancarkan momentum yang agung dan kuat, dan tampaknya mapan dan kuat.
Semua orang di tempat kejadian juga melihatnya sebulan yang lalu itu adalah utusan khusus untuk memimpin ujian masuk, Gong Liansheng. Namun, dua lainnya, berpakaian dengan cara yang sama seperti Gong Liansheng, ingin berada dalam status yang sama dengan Gong Liansheng, dan mereka juga sangat kuat, utusan khusus. Kali ini, perbandingan tingkat elit menarik tiga utusan, yang mengejutkan, semua orang terkejut melihat tiga utusan di langit. Ketiga utusan itu datang ke pemerintah asing untuk menyaksikan murid-murid guru asing itu belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, mereka bertiga terbang bersama di platform tinggi dan jatuh. Semua tuan melihat kedatangan tiga utusan Gong Liansheng, dan mereka semua menyambutnya. Selamat kepada utusan khusus Gong Liansheng, utusan khusus Chu Wengxuan, utusan khusus Xiang Tianhe. Baik. Gong Liansheng melambaikan tangannya sehingga semua orang tidak perlu membayar banyak perhatian. Kemudian dia melirik ketiga platform besar dengan tenang di Wuxing Square, dan segera berkata dengan ragu. Seperti biasa, pada saat ini, kompetisi mahasiswa baru sudah berakhir. Tetapi mengapa kompetisi tingkat elit belum dimulai? Apa yang terjadi? Utusan Qiyong, ini kasusnya. Karena seorang murid yang berpartisipasi dalam kompetisi tingkat elit tidak muncul, saya menunggu sebentar dan menunda beberapa waktu, jawab Kuan Xingyuan. Setelah mendengar itu, Gong Liansheng belum berbicara, dan utusan khusus bernama Xiang Tianhe mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Cerita bersambung di bawah ini. Oh, seorang murid asing begitu besar. Sebenarnya, begitu banyak orang yang menunggunya. Dan juga menunda Big Den tahunan karena dia. Siapa murid ini? Tapi apa dukungannya? Ini seperti biasa. Seorang murid tidak ada di sini. Jika kamu tidak datang, kamu tidak datang. Diskualifikasi sama baiknya dengan yang seharusnya. Murid akan terus melakukannya sekarang, kamu sebenarnya menunggunya. Apakah Anda bermain besar ketika Anda bermain besar? Chu Wengxuan juga berkata dengan dingin. Chapter 439. Di sisi lain, meskipun Gong Liansheng memiliki temperamen terbaik, dia merasa bahwa itu benar-benar tidak pantas untuk menunda Dabi karena seorang murid tidak datang, dan kemudian dia mengajarkan. Anda telah menjadi tuan rumah Dabi untuk waktu yang lama, bagaimana Anda bisa begitu tidak signifikan? Jadi mengabaikan situasi secara keseluruhan. Seorang murid tidak datang dan tidak datang. Dabi adalah kemakmuran tahunan. Itu harus dilakukan seperti biasa. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa keterlambatan ditunda sekarang? Ini sangat tidak realistis. Tiga utusan itu berkata. Melihat bahwa ketiga utusan itu semua marah, sebagai tuan rumah Dabi tahun ini, semua raja yang jauh dari istana Xingpinggan bergegas keluar dan mengakui Ruo-Ruo. Murid mana yang belum datang? Bahkan Anda menunggu untuk menunda Dabi. Gong Liansheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar kata-kata itu, kepala istana luar menjawab dengan jujur. Utusan khusus untuk Huitang adalah murid Tang Yiwei, yang belum datang. Oh. Tang Yi yang baru saja memasuki pemerintahan tahun ini. Gong Liansheng tertegun. Tepat sekali, mengangguk dengan sepenuh hati. Kalau begitu aku mengerti kamu. Mendengar bahwa Tang Yiwei yang belum mencapai semua bakat dan karena itu menunda kemajuan Dabi, Gong Liansheng sedikit lega dan mengerti mengapa semua orang melakukan ini. Lupakan orang lain, tapi Tang Yi, semua orang menunggunya, ini dibenarkan. Bagaimanapun, Tang Yi. Gong Liansheng masih mengingatnya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan pernah melupakan kematiannya. Ini memecahkan rekor Sifu yang sudah berusia berabad-abad, membunuh lebih dari 40 monster tingkat 5, dan menyebabkan Gong Liansheng kehilangan sejumlah besar taruhan para muridnya. Ini adalah murid yang hebat. Dia mungkin memiliki prestasi besar di masa depan. Hari ini, tiga utusan khusus keluar bersama-sama dan datang ke Wuxing Square untuk menonton Dabi. Ini juga untuk Tang Yi. Kalau tidak ada utusan khusus yang datang untuk menonton di tahun-tahun sebelumnya,
kadang-kadang 1 atau 2 datang, tetapi sekarang ada 3. Tentu saja, untuk Tang Yi. Tidak peduli apa Yi, murid ini tampaknya terlalu besar. Dia berbalik dan menendang Sifu secara langsung. Sifu kita tidak cocok untuknya. Utusan khusus Xiang Tianhe tidak mengenal Tang Yi, jadi dia disambut ketika mendengar nama itu. Cerita bersambung di bawah ini. Ya, kami datang ke sini untuk menonton Dabi. Aku tidak menyangka ini akan dimulai karena seorang murid belum memulai. Ini benar-benar mengecewakan. Untuk alasan apapun, biarkan murid bernama Tang Yi keluar. Utusan khusus Chu Wengsuan juga berkata begitu kejam. Dikatakan bahwa pemilik aula utama dari semua istana sangat ragu-ragu dan malu. Tang Yike ini adalah sumber penting bagi Sifu, dan semua orang tahu bahwa itu bukan kesombongan Tang Yi, tetapi ada alasan untuk itu, jadi ini tidak bisa ditendang, dan menendang itu adalah kerugian besar bagi Sifu. Karena itu, ketika saya mendengar kata-kata dari 2 utusan, meskipun tidak ada yang berani menentang kata-kata dari 2 utusan, tetapi tidak ada yang menjawab, mereka semua diam dan tidak membuat pernyataan. Pada saat ini, Gong Lian Shengwei tersenyum dan mengingatkan. Kakak Tang, Kakak Chu, Tang Yi ini adalah murid yang kusebutkan padamu. Tujuan kami keluar kali ini adalah juga dia. Oh. Tang Yi adalah orang yang dapat membunuh lebih dari 40 monster level 5 setelah memasuki pemerintahan, memecahkan rekor Sifu selama lebih dari 100 tahun, dan bergegas ke puncak peringkat pemerintah asing sebelum memasuki pemerintahan. Murid peringkat kedua. Utusan Xiang Tianhe terkejut. Itu dia, Gong Lian Sheng mengangguk. Tidak heran begitu banyak orang harus menunggunya. Diperkirakan semua orang ingin melihatnya melawan Chu Mingyue. Utusan Xiang Tianhe tiba-tiba, tetapi wajahnya datar, dan berkata. Namun, bahkan jika dia tidak bisa melanggar aturan. Penundaan Dabi karena seseorang, ini tidak sesuai dengan aturan. Tuan rumah aula harus merenungkannya, kalau tidak seperti apa pria besar itu. Ya, saya berhak memberi tahu saudara saya, jangan katakan bahwa Tang Yi adalah murid kedua dari peringkat pemerintah asing, bahkan jika itu adalah yang pertama, selama dia adalah murid pemerintah barat saya harus mematuhi aturan pemerintah barat saya. Setiap kali Anda datang, Anda akan datang ketika Anda tidak datang, dan Anda akan didiskualifikasi. Hal yang sama berlaku untuk para penguasa pemerintah asing. Kapan perbandingan harus dilakukan, dan kapan harus dilakukan. Anda tidak boleh mengacaukan aturan seluruh rumah barat karena satu orang. Utusan Chu Wengsuan juga berkata dengan serius. Setelah dia selesai berbicara, sepertinya dia memikirkan sesuatu lagi, menunjukkan ekspresi menghina, menambahkan. Dan, saya tidak berpikir Tang Yi ini akan menjadi lawan Chu Mingyue. Bahkan jika dia datang hari ini, dia masih akan kalah dari Chu Mingyue, jadi sama saja baik Anda datang atau tidak, mengapa harus menunggu? Ya, kedua utusan itu berkata ya, itu adalah kesalahanku. Mendengarkan instruksi kedua utusan itu, semua pemimpin aula tidak berani muncul, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka dengan hormat. Karena Tang Yi bukan kata-kata lawan Chu Mingyue, semua orang tidak bisa disangkal. Sebenarnya, saya belum bermain, siapa tahu. Oke, mari kita mulai segera. Kita sedang melihat Dabi. Ini adalah sistem di mana Dabi tidak memulai terlambat. Maka Tang Yi tidak akan datang jika dia tidak datang. Jika dia tidak melebihi waktu, dia akan secara otomatis abstain. Melihat pelajaran hampir, Xiang Tian dan kulit utusan itu mereda, buru-buru mendesak. Cerita bersambung di bawah ini. Mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dengan sepenuh hati dan tidak menunda-nunda. Kemudian dia melangkah maju ke semua murid elit dari provinsi lain yang berpartisipasi dalam Dabi, dan berkata dengan keras. Oke, kualifikasi elit sekarang dimulai, tetua kita bisa mengatur agar murid bermain. Selain itu, Tang Yi, seorang murid istana,
secara otomatis abstain karena batas waktu. Wow! Telah terdengar bahwa apakah itu adalah auditorium para murid yang menunggu Dabi untuk melanjutkan, atau para murid elit yang berpartisipasi dalam Dabi, ada gelombang kegemparan. Banyak orang berdebat karena Tang Yi abstain, dan murid elit yang tak terhitung jumlahnya menyesali abstain Tang Yi. Banyak orang ingin melihat konten asli Tang Yi, ingin melihat tingkat kekuatan Tang Yi yang telah dicapai, jadi mereka hanya menunggu sampai sekarang, dan bahkan banyak murid di pemerintahan dalam, kali ini karena Tang Yi tiba-tiba ada pepatah yang mengatakan bahwa Tang Yi secara otomatis abstain berpartisipasi karena batas waktu, bagaimana mereka bisa direkonsiliasi. Selain itu, beberapa penguasa Istana Dui sangat tidak berdaya tentang hal ini, mereka juga sangat cemas. Mereka juga ingin Tang Yi bergegas kembali untuk berpartisipasi dalam waktu. Namun, Tang Yi terlambat datang, dan mereka tidak punya pilihan. Jika ketiga utusan itu tidak datang, beberapa penguasa Dui Gong dapat meminta untuk menunggu periode waktu lain, tetapi ketiga utusan itu ada di sini, dan pelajarannya sudah sangat parah sebelumnya. Hanya bisa kehilangan dan diam-diam menerima hasilnya. Namun, tak lama setelah pengumuman pantang otomatis Tang Yi oleh Quan Xin Yuan, ada seruan tangisan di langit, angin kencang, titik hitam kecil, dan radio dari langit yang jauh dengan kecepatan luar biasa. Pada awalnya, titik hitam kecil itu samar, hanya seukuran biji wijen, tetapi dalam sekejap mata, biji wijen menjadi kacang hijau, yang jelas muncul di depan mata semua orang, dan semua orang bisa dengan jelas melihat, yaitu sosok hijau. Saat sosok hijau semakin dekat dan dekat, angin kencang bertiup dari langit, dan kekerasan itu, secara langsung meniup perburuan pakaian semua orang. Para murid dengan kekuatan rendah bahkan terombang-ambing oleh angin kencang, dan mereka malu. Pada saat ini, para murid dengan mata tajam melihat sosok hijau ini. Ini adalah seorang remaja yang terlihat hanya berusia 15 atau 6 tahun. Remaja terlihat biasa-biasa saja, tetapi cukup cantik. Tentu saja, ini bukan poin kunci, poin utamanya adalah penampilan remaja ini sangat akrab bagi semua orang, dan semua orang telah melihatnya di ujian masuk. Ini adalah Tang Yi. Chapter 440. Wows. Angin menjerit, bocah itu datang dari langit, dan dalam sekejap mata, dia datang ke Wuxing Square. Setelah embusan angin yang kencang berlalu, semua talenta akhirnya melihat seperti apa bocah itu. Itu benar, pemuda ini adalah Tang Yi yang bergegas kembali dari kota bulan biru. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi. Tang Yi. Kakak Yi. Ketika saya melihat Tang Yi, beberapa seruan terdengar dari berbagai tempat di Wuxing Square. Ada kegembiraan dan antisipasi, ada waktu yang lama tidak ada sukacita, ada ketenangan pikiran untuk kembali dengan aman, dan berbagai emosi. Bahkan ketika seseorang melihat kembalinya Tang Yi, dia menunjukkan tatapan bingung dan sangat terganggu di hatinya setelah terkejut. Orang ini penuh dengan hati. Quan Xin Yuan tidak berharap Tang Yi bisa kembali dengan selamat dari lembah kehancuran di bawah serangan begitu banyak tuan yang melahap Tianmen. Melihat bahwa Tang Yi tidak muncul untuk waktu yang lama sebelumnya, dia berpikir bahwa Tianmen telah berhasil, tetapi tidak berharap bahwa itu akan gagal, sehingga Tang Yi kembali ke Sifu. Ini di luar semua harapan. Namun, Quan Xin Yuan tidak mengerti, mengapa pengepungan ini gagal. Seharusnya tidak. Anda tahu, kali ini tim Tianmen untuk membunuh Tang Yi memiliki lusinan Kaisar Perang, lusinan Raja Perang, dan pemimpinnya memiliki kekuatan Kaisar Perang Bintang 9, dan setengahnya telah memasuki tingkat Sekte Perang. Sebuah tim, bahkan jika kekuatan Tang Yi kuat, tidak ada peluang terhindar. Namun, Tang Yi kembali saat ini, ada apa ini? Ini membingungkan seluruh hati. Jika saat ini Dabi masih belum melakukannya, mungkin Holhers sudah bergegas melaporkan hal ini ke Tianmen. Tang Yi, kamu akhirnya kembali. Melihat Tang Yi, Murong Liu di platform tinggi mengambil beberapa langkah ke depan,
dan tampak sedikit bersemangat. Pada saat yang sama, hatinya akhirnya menghela nafas lega, dan wajahnya yang suram telah menyebar, menunjukkan senyum. Dua pemilik istana Pui lainnya melihat Tang Yi juga, dan tersenyum, melepaskan hati mereka. Murid Tang Yi, aku telah melihat semua penguasa istana, aku minta maaf, sehingga mereka khawatir. Tang Yi mengangkat tangannya ke tiga pangeran Murong, dan meminta maaf. Tidak apa-apa, baru kembali, kata Pan Borong. Ya, selama kamu bisa kembali dengan selamat, kami tidak masalah, Guo Yang Yun juga mengangguk. Murid asli dapat bergegas kembali tepat waktu, tetapi sesuatu terjadi di jalan dan sesuatu berubah, jadi itu ditunda untuk sementara waktu. Tang Yi menjelaskan. Berbicara tentang perubahan itu, Tang Yi berhenti, matanya sedikit bergeser, dan melihat ke istana Qiang dan yang terakhir melihat tatapan Tang Yi menyapu, sedikit memiringkan kepalanya, dan tidak menatap Tang Yi. Tampaknya menghindar. Melihat ini, Tang Yi mengangkat bibirnya dan mencibir. Kemudian dia terus berkata kepada tiga pangeran istana. Masalah ini agak rumit untuk dikatakan. Kemudian, para murid akan melaporkan ke tiga pangeran setelah kontes. Mari kita bicara tentang Dabi dulu, saya tidak tahu apakah muridnya terlambat untuk sementara waktu, apakah mereka masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Dabi. Cerita bersambung di bawah ini. Yah, saya akan membicarakan sesuatu nanti. Adapun apakah Anda masih memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Anda harus bertanya kepada tuan rumah, kata Murong Liu Dao. Mendengar sedikit pemimpin istana kembali kepada Tuhan, dan meletakkan keraguan di hati saya terlebih dahulu, berpura-pura tidak ada apa-apa. Saya tidak bisa menanyakan pertanyaan ini. Meskipun saya memimpin Dabi tahun ini, masih ada beberapa utusan yang hadir. Tang Yi sekarang berhak untuk berpartisipasi di Dabi, dan beberapa utusan dan orang dewasa memiliki keputusan akhir. Oh. Tang Yi sedikit menoleh, dan kemudian menemukan Gong Liansheng dan yang lainnya di samping. Tiba-tiba dia melengkungkan tangannya dan dengan cepat berkata, murid Tang Yi, telah bertemu utusan khusus Gong. Oh, Tang Yi, tidak mengharapkan kita untuk bertemu lagi dengan begitu cepat. Melihat tatapan Tang Yi menyapu, Gong Liansheng tersenyum pada Tang Yi, lalu menunjuk kedua orang di sekitarnya dan memperkenalkan, cepat, saya bertemu dua utusan di sebelah saya. Utusan khusus Tianhe, dan ini utusan khusus Chu Wengxuan, saudaraku. Saya telah melihat utusan khusus Xiang Tianhe dan utusan khusus Chu Wengxuan, Tang Yi cepat-cepat berkata dengan hormat. Tapi Xiang Tianhe dan Chu Wengxuan hanya mengangguk sebagai jawaban. Setelah menyapa, Tang Yi bertanya, ketiga utusan itu, para murid kembali sedikit terlambat karena beberapa alasan khusus. Aku ingin tahu apakah mereka masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Dabi. Jika situasinya benar-benar istimewa, maka dibenarkan untuk terlambat. Saya baik-baik saja. Saya setuju dengan Anda. Gong Liansheng memilih mendukung. Namun, meskipun Gong Liansheng bias terhadap Tang Yi, dua utusan lainnya memiliki pandangan yang berbeda dari Gong Liansheng. Tang Yi, meskipun kamu memiliki bakat dan kekuatan yang baik, tetapi aturannya adalah aturan, jika kamu tidak terburu-buru kembali dalam waktu yang ditentukan, itu akan secara otomatis abstain. Penguasa Istana Qiang juga secara resmi mengumumkannya sekarang, jadi kamu sudah didiskualifikasi. Jika Anda masih diizinkan untuk berpartisipasi, ini tidak sesuai dengan aturan Sifu. Utusan Xiang Tianhe berkata dengan gembira. Ya, jika kamu melewatkannya, kamu melewatkannya. Tidak peduli siapa itu, kamu tidak boleh memberikannya kesempatan lain. Jika tidak, ini adalah hal yang tidak adil bagi murid-murid lain. Jika kita tidak dapat melakukannya dengan adil dan adil, maka sebagai gubernur wilayah barat, bagaimana Sifu bisa adil kepada orang-orang di wilayah barat? Jadi Tang Yi, Anda tidak memenuhi syarat. Utusan khusus Chu Wengxuan mengatakan itu benar, dan membuat masalahnya menjadi sangat serius.
Sepertinya selama Tang Yi berpartisipasi di dalamnya, dia melakukan hal yang tidak termaafkan yang menyebabkan kemarahan banyak orang. Baik. Setelah mendengar ini, Tang Yi mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak bahagia di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa dua utusan ini tampaknya sengaja membidiknya, jadi dia menolak untuk berpartisipasi. Meskipun Tang Yi tidak terlalu peduli tentang Dabi, itu sangat tidak nyaman baginya untuk menjadi sasaran orang. Pada awalnya, Tang Yi sebenarnya tidak ingin berpartisipasi dalam kontes ini. Dia pikir itu buang-buang waktu saja. Tidak ada yang sebanding. Belum lagi kekuatan saat ini, bahkan sebulan yang lalu, kekuatan Tang Yi mampu menghancurkan sekelompok murid asing. Sekarang Tang Yi telah dipromosikan ke tingkat Zonzong, dan kekuatannya telah melampaui banyak murid asing, bahkan di luar semua penguasa istana bertambah, dan sekarang mereka tidak harus menjadi penentang Tang Yi. Dengan jarak kekuatan yang begitu besar, apakah Anda membandingkan dengan para murid kota-kota lain? Tang Yi bahkan tidak bisa melakukan apapun dengan otot dan tulangnya. Apa perbandingannya? Jika bukan karena Master Istana Murong dan lainnya yang sangat meminta Tang Yi untuk berpartisipasi, dan masalah ini adalah tentang kehormatan istana, ini tentang kebangkitan istana, dan untuk membantu kebangkitan istana, Tang Yi nyaris tidak menerima proposal untuk berpartisipasi dalam Dabi, dia tidak akan berpartisipasi. Pada saat ini, saya mendengar bahwa kualifikasi Tabi dibatalkan, dan saya merasa bahwa kedua utusan itu sengaja membidik. Watak Tang Yi juga muncul. Jika Anda tidak berpartisipasi, jangan berpartisipasi. Pokoknya, Tang Yi tidak berpikir tentang kesombongan untuk mendapatkan, juga tidak memikirkan sumber daya kultivasi untuk mendapatkan dari Sifu. Dia memiliki sistem, apa yang dia inginkan. Mengapa meminta bantuan? Karena itu, Tang Yi segera berkata, karena itu masalahnya, maka saya tidak akan berpartisipasi dalam kontes ini, bagaimanapun juga, kontes ini tidak masuk akal bagi saya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.